Nah, selanjutnya yang ketiga nih, dalil mukjizat Al-Quran. Sima'uhu hujjah. Mendengarkannya itu menjadi hujjah, menjadi dalil. Ini baru mendengarnya nih. Jadi di antara dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau ini adalah mukjizat, Al-Quran adalah mukjizat, misalnya kita lihat dari sisi pendengaran nih. Hati-hati mendengarkan Al-Quran itu. Ya, dan hebat mendengarkan Al-Quran itu. Misalnya kita mulai dari surat At-Taubah 2 ayat 6, baru nanti kalau sempat kita lihat ayat ilmiahnya. Di surat At-Taubah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Wah, menarik nih. Jadi hujjah lama waqafa amnuhu ala sima'ihi. Gitu kira-kira. Iya. Tadeden. Jadi hasalal amnu ma'manahu lama yasma' kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini ayat menjadi dalil bahwa mendengarkan Al-Quran menjadi sebab tentramnya jiwa orang musyrik sekalipun. Tentramnya jiwa orang kafir sekalipun. Nah, sekarang sebelum nanti kita lebih jauh membahas, Ustaz Deden lihat tafsirnya dulu. Baik. Jadi yang dimaksud hatta yasma'a kalam Allah, biar orang musyrik itu berkesempatan untuk mendengar. Sebenarnya yasma' itu bukan mendengarkan, hanya sebatas mendengar saja. Yakni tidak terlalu memperhatikan, sekilas. Maka dengan mendengarkan sekilas saja, itu sudah mampu memberikan rasa aman, sudah mampu memberikan rasa nyaman, sudah mampu memberikan perubahan pada jiwa yang mendengarnya. Sehingga benar, mendengar Al-Quran itu hujjah. Ceritanya, surah At-Taubah ini, jika ada seorang dari orang musyrik meminta pertolongan, maka berikan pertolongan. Nah, tetapi ternyata hatta yasma'a kalam Allah. Kurang lebih seperti ini maksudnya. Dengan diberikan pertolongan itu, maka jadi peluang sampainya Al-Quran ke telinganya. Dan sampainya Al-Quran ke telinganya inilah yang akan menyelamatkan orang itu, yang akan memberikan perlindungan kepada orang itu, dan sekaligus mengetahui kemudian bahwa Al-Quran yang didengarnya itu, itulah sebenarnya yang dicari dalam hidup, dan tidak ada alasan kecuali langsung beriman kepada Al-Quran, dan juga tentu menjadi beriman kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang-orang yang kufur dahulu pada zaman Rasulullah diutus awal-awal di Mekah, mereka itu mengatakan waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Al-Quran berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kamu mendengar Al-Quran. Karena mereka tahu kalau kemudian jadi mendengar, yang tadinya berniat buruk itu jadi berubah. Sebagaimana tadi dikisahkan Al-Walid bin Mughirah, dia
berniat buruk sebenarnya. Seperti apa sih Quran itu? Ingin dicari celah-celah salahnya, ingin dicari celah-celah kurangnya. Tetapi setelah mendengarkan Al-Quran dibacakan, kesimpulan jadi beda. Ini tidak ada celah-celah untuk dibantah. Dari segi keindahan bahasanya, tidak bisa dibantah, tidak ada celah sedikit pun. Nah, ternyata benar betapa bahaya sekali telinga yang mendengar Al-Quran menurut orang yang kafir itu. Maka pesan dari mereka itu kepada teman-temannya, jangan sekali-kali dengar Quran. Justru walghaw fi, bikin kegaduhan kalau Al-Quran lagi dibacakan. La'allakum taglibun, karena hanya dengan cara itu kamu bisa mengalahkannya. Jadi Jadi kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 6 ini, memang alasan boleh menolong orang musyrik agar mereka mendapatkan kesempatan bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman lahir dan batin dari Rasulullah dan orang-orang mukmin. Nah, artinya kalau diselamatkan, dikasih tempat yang aman kan cuma aman badannya. Tapi yang lebih penting adalah diamankan juga jiwanya. Dengan cara apa? Beri kesempatan dia mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, sahabat, apa yang bisa kita ambil dari sini? Mendengarnya saja mukjizat. Mendengarnya saja. Mungkin gak terjadi sama kita? Banget, mungkin banget. Maka orang-orang yang sering mendengarkan bacaan Quran, baik yang dibacakan oleh sahabatnya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah senang banget simaan Al-Quran. Dan hanya orang-orang yang hebat, yang dimampukan mau duduk simaan itu. Iya, Ustaz. Ya, semaan itu penting, apalagi ada orang murajaah, kita menyimak, wah itu bagus sekali. Dan itu budaya Rasulullah. Kalau ketemu sahabat, sami'ni, perdengarkanlah kepadaku ayat Quran. Kalau nggak salah, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aku malulah membaca Quran di hadapan engkau, karena kan engkau yang diturunkan Al-Quran kepadamu, masa aku yang membacakan kepada engkau. Ternyata Rasulullah SAW melihat ayat ini, ia ingin mengambil mukjizat Al-Quran dari sisi mendengarnya. Allah. Dan ketika itu Rasul merasakan nggak? Pasti. Bagaimana dengan kita? Pasti juga. Jadi para sahabat pemirsa semua, berarti sekarang sudah tahu nih. Kalau ada yang nggak ada yang dengerin Quran, berarti lagi ada masalah tuh sama dirinya. Ya, tetapi percayalah kalau di rumah sering dengarkan Al-Quran, di mobil sering dengarkan Al-Quran, headsetnya sering dengarkan Al-Quran. Wah, itu penelitian ilmiahnya sudah cukup banyak seputar ini. Justru kalau diperdengarkannya nih, mohon maaf nih, musik ular, tahu kan musik ular di India itu? Yang namanya ular sebetulnya nggak punya indera pendengaran. Artinya nggak punya kuping secara khusus. Tapi kalau mendengar suling ditiup, nah ada kan orang kayak ular tuh goyangnya tuh. Musik apa tuh? Yang kayak kobra itu goyangnya gitu tuh. Karena gelombang suaranya ini memang pengaruh si kobra. Makanya banyak tuh orang-orang kalau kena sihir udah kayak kobra itu goyangannya. Kemudian diperdengarkan musik Mozart, nggak ngaruh sama sekali. Juga musik pop. Dan ini yang meneliti bukan 1-2 orang, bukan cuma Muslim, yang kafir juga ikut meneliti. Ketika diperdengarkan Al-Quran, ternyata kecambah toge itu cepat sekali tumbuhnya kalau diperdengarkan Al-Quran. Kesimpulan para peneliti itu mengatakan karena tumbuhan itu adalah makhluk spiritual sebagaimana manusia yang bisa dipengaruhi oleh suara Al-Quran.
lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.